Oke. Selamat datang di video kali ini di kanal YouTube Tell Us tentunya. Dan pada kesempatan kali ini aku akan coba membahas sesuatu yang sebenarnya agak sensitif, cuman penting gitu untuk diketahui bersama dan untuk dipahami serta disadari bersama gitu. Nah, disclaimer, video ini mungkin gak bakal cocok sama orang yang masih merasa bahwa senioritas itu merupakan hal yang bagus dengan segala tetek bengeknya, dengan segala manfaatnya. Jadi buat teman-teman atau penonton semua yang merasa bahwa senioritas itu masih menjadi hal yang bagus dan perlu untuk dipertahankan, kalian tidak cocok untuk nonton video ini, karena video ini bakal membahas tentang bagaimana cara kita, upaya kita untuk menghentikan budaya senioritas. Nah, hal atau senioritas itu sering kita lihat atau malah ada beberapa orang yang merasakan itu terjadi di bangku pendidikan, entah itu di SD, entah itu di SMP, entah itu di SMA, maupun jenjang kuliah atau di jenjang pekerjaan. Gak tahu ya apakah ada senioritas gitu di pekerjaan, tapi sepengalamanku senioritas itu aku rasakan dari semenjak yang aku rasain dari TK mungkin, karena dulu kan ada TKA TKB nih. Jadi yang anak-anak baru nih atau TKA nih yang usianya masih jauh gitu buat masuk ke SD, itu kadang dapat perlakuan kayak bully sih sebetulnya, namun dari senior. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ada perasaan dari diri seniornya merasa lebih berkuasa, merasa lebih punya otoritas gitu untuk adik kelas mereka. Itu pun aku rasakan di SD, SMP maupun SMA. Nah, di video kali ini aku bakal coba share bagaimana sih caranya dalam pengalamanku sendiri untuk berusaha menghapuskan senioritas. Yang pertama adalah kita harus punya perasaan bahwa senioritas itu merupakan hal yang buruk. Tentu ini punya konsekuensi yang lumayan gede juga. Gini, kita tahu bahwa senioritas itu sering digadang-gadangkan sebagai sesuatu yang dapat mengikat eratkan hubungan antara senior dengan junior. Dengan perpeloncoan, dengan bully, itu dirasa dapat menghapus sekat antara junior dan senior pada nantinya gitu. Nah, dan kadang itu juga terjadi gitu. Jadi dengan adanya bully, dengan adanya perpeloncoan, terkadang itu berguna bagi beberapa junior yang merasa bahwa itu merupakan tindakan kasih sayang dari para senior. Nah, ketika kita menyadari bahwa senioritas itu merupakan hal yang buruk, tentu ada konsekuensi bahwa kita gak bakal punya kesempatan untuk dekat dengan kakak kelas dengan cara itu. Nah, jadi kesempatan kita untuk dekat dengan kakak kelas melalui senioritas itu gak akan kita dapatkan karena kita merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang buruk dan harus dihentikan. Nah, setelah kita punya perasaan bahwa senioritas itu merupakan hal yang buruk dari segala macam bentuknya ya, entah itu perpeloncoan, entah itu bullying atau lain-lain, kita jadi punya kepahaman ataupun perasaan bahwa hal tersebut harus berhenti gitu. Nah, dari sana, dari timbulnya kesadaran kita bahwa senioritas itu hal yang harus dihentikan, maka hal yang harus kita lakukan adalah melawan sebisa kita. Nah, kenapa di sini ada kalimat sebisa kita? Karena kita tahu bahwa usaha ataupun kemampuan orang lain pun beda-beda gitu. Dari masing-masing individu junior tuh punya kekuatan yang beda-beda untuk melawan, untuk membela diri mereka, dan untuk menghentikan senioritas. Nah, mengapa kita harus melawan sebisa kita atau sekuat tenaga kita? Karena ada beberapa junior atau beberapa orang yang memilih untuk melawan langsung di tempat ketika mereka dipelonco oleh para senior, dan itu merupakan cara yang dia pilih,
karena dia rasa dia mampu untuk melakukan hal itu dan dia rasa efektif untuk melakukan hal itu. Tapi kebanyakan dari orang, sepengalamanku, itu tidak berani melawan secara langsung. Nah, karena di video ini membahas umumnya bagaimana cara kita untuk melawan dan menghapus budaya senioritas, hal yang paling lemah yang dapat kita lakukan adalah menghentikan diri kita sendiri ketika ada kesempatan untuk melakukan itu. Misalnya kita jadi senior dan ya pasti punya junior. Terus kita merasa bahwa kita memiliki otoritas atau kebebasan untuk memperlakukan para junior kita semau kita gitu. Nah, ketika kita punya kesempatan untuk melakukan tindakan buruk dari senioritas dan berusaha untuk menghilangkan budaya senioritas, hal yang paling lemah yang dapat kita lakukan, tapi bisa jadi paling sulit sih, yaitu menghentikan kita atau mencegah kita memanfaatkan kesempatan itu. Nah, dari sana, ketika kita punya power yang lebih dan jika kita nggak punya keberanian atau kekuatan untuk melawan kepada senior pada saat kita menjadi junior, cara yang paling mudah menurutku yang dapat kita lakukan adalah mencegah teman-teman kita ketika mempunyai kesempatan yang sama saat menjadi senior. Nah, dengan adanya yang pertama tadi, kesadaran bahwa kita harus mencegah diri kita dan menahan diri untuk tidak mengambil kesempatan untuk melanggengkan senioritas ketika kita menjadi senior. Lalu ketika kita punya power lebih nih, nah ini udah seniornya udah ada nih, misalnya kita paling tinggi nih di tingkat pendidikan gitu. Cara yang paling tepat adalah mencegah teman-teman kita untuk melakukan hal tersebut. Meskipun dendam kita tidak terbalaskan kepada senior yang mempelonco kita pada masa lalu misalnya, kita tetap dapat berusaha untuk menghentikan budaya senioritas agar adik-adik kelas kita tidak merasakan hal tersebut. Karena tujuan kita adalah menghentikan budaya senioritas, itu berarti bahwa kita nggak harus melawan secara langsung ketika kita jadi junior. Mungkin itu bisa jadi opsi gitu untuk menghentikan senioritas dengan cara melawan senior secara langsung. Namun bagi teman-teman yang merasa putus asa dan tetap punya harapan, maksudnya putus asa untuk melawan kepada senior tapi tetap punya harapan untuk menghentikan senioritas, itu dapat dilakukan dengan cara yang telah aku jelaskan sebelumnya. Nah, mengapa ini harus dihentikan? Menurutku ada banyak hal negatif. Kalau dalam Islam tuh lebih banyak mandorotnya gitu kalau kita melanggengkan senioritas. Dan sekali lagi, video ini mungkin tidak akan kamu terima dengan baik jika kamu merasa bahwa senioritas adalah hal yang baik dan harus dipertahankan. Dan itu bebas pilihan kamu. Cuman dari segi pengalamanku sebagai korban misalnya, dan ia yang pernah jadi korban, siapa yang gak pernah jadi korban senioritas gitu, dan merasa tidak punya power untuk melawan secara langsung, maka yang aku lakukan adalah merubah ataupun berusaha untuk mencegah diriku sendiri ketika punya kesempatan untuk melanggengkan senioritas dan tidak mengambil kesempatan itu. Pun pada waktunya aku juga punya kesempatan untuk mencegah teman-temanku untuk melakukan tindakan buruk dalam judul senioritas agar budaya senioritas itu bisa benar-benar hilang atau seenggaknya dikurangi lah dengan caranya, yaitu tadi, pertama dari diri kita, mencegah ketika adanya kesempatan tersebut, dan kedua, mencegah teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut. Karena buat orang-orang yang merasa senioritas itu hal yang buruk, tentu kita pengen kehidupan sosial kita, entah itu di sekolah ataupun dimanapun, itu tidak terbatas ataupun tidak tidak terbebani oleh bagaimana senior ingin diperlakukan oleh kita. Namun penghapusan senioritas ini tentu punya konsekuensi, yaitu misalnya dengan dilanggengkannya senioritas, kita tahu dan paham bahwa adik-adik kelas ini bakal takut gitu, bakal sopan, bakal nurut kepada kita. Nah, ketika kita menghentikan senioritas, ada potensi bahwa adik-adik kelas tuh gak bakal senurut dulu gitu, gak bakal sesopan dulu. Nah, itu menjadi konsekuensi. Itu pilihan kan. Jadi
aku di sini memilih untuk ya biarin aja, maksudnya adik kelas nggak sopan pun kita punya cara lain buat berusaha menjelaskan dan menanyakan kenapa mereka berperilaku seperti itu. Dan aku yakin jalan tersebut merupakan jalan yang lebih baik daripada melanggengkan kesopanan atau ketakutan ataupun keseganan yang semu dari adik kelas kepada kita saat menjadi senior. Itu aja buat video kali ini, semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, dan semoga ini gak salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.